semuanya, selamat datang di podcast Dunia Sahabat. Kami membahas tentang persahabatan dan bagaimana kita bisa menjaga hubungan dengan baik dengan sahabat-sahabat kita. Saya Puspita dan saya akan membahas topik ini bersama tamu spesial kita, yaitu Halo semuanya, saya Kalista. Saya akan sharing-sharing mengenai sahabat kepada kalian semua. menurut saya, persahabatan adalah salah satu hubungan yang paling penting dalam hidup kita. Kita bisa berbagi cerita atau mendapatkan dukungan dan kita tidak merasa kesepian. Tapi ada sebenarnya kita harus membuat persahabatan begitu spesial. Bagaimana kita bisa menjaga hubungan dengan baik dengan sahabat-sahabat kita. Oke, mari kita diskusikan dengan tamu spesial kita. Oh iya Kalista, kamu kan sering upload medsos kamu dengan postingan dengan sahabat-sahabat kamu yang sering kumpul bareng, cerita bareng, saling support mestinya ya kan? Itu gimana sih awal mulanya kok bisa sedekat itu? Ya awalnya aku gak sedekat itu, kayak pertemanan biasa aja. Tapi seiringnya waktu berjalan itu kita kayak semakin dekat karena saling support, saling excited bareng, gak ada kalimat judge sama satu sama lain itu ya. Jadi aku kan cerita dari awal ini ya. Iya, tentu dong. Dulu kan kelas 7-nya aku mondok dan aku tuh nggak asing banget sama dia, kan baru pertama ketemu itu kita diem-dieman, nggak saling ngobrol, cuma tanya alamat kamu di mana. Tapi ketika seiringnya berjalan waktu dia kayak selalu ada, selalu nemenin aku ketika aku nggak punya teman dari pondok itu, kan sendirian. Jadi dia selalu nemenin aku, kayak berbagi cerita, kalau ada apa-apa dia selalu ngedengerin aku, nasehatin aku. Terus aku momen paling suka, paling penting itu ketika aku lagi sakit, yang lain itu nggak ada kayak ngejenguk atau kayak apa ya, Nemanin gitu. dia menemanin kayak apa ya, intinya kayak gitu. Tapi setelah 2 hari aku sakit itu dia datang bawain makanan aku, kayak nge-support aku biar cepat sembuh gitu ya, intinya gitu. Oh, berarti awal mula deket itu seperti dari pondok itu ya? Ya udah. Oh, itu ngomong-ngomong, yang apa yang membuat kamu merasa ada seseorang adalah sahabat sejati itu apa? Ya karena dia, menurut aku tuh dia beda banget sama yang lain. Dulu waktu aku SD tuh aku nggak percaya sekali sama kalimat sahabat, tapi ketika udah ketemu sama dia aku kayak ngerasa spesial banget, selalu diutamain gitu. Bukan kayak, Apa relationship? iya bukan, tapi emang kayak gitu. Dia baik, gak ada. Dulu aku waktu SD tuh sering dijudge, pernah kan sahabatan juga di SD, tapi itu saling ngejudge, saling ngomongin di belakang gitu. Oh iya ya. Gak ada kayak apa ya, gak ada ngedukungnya sama sekali. Kalau ada apa-apa dia omongin di belakang, jadi aku ngerasa sendirian gitu. Jadi aku nggak percaya sahabatan dari situ. Tapi ketika aku udah kelas 7 itu dia selalu ada, dia kayak beda banget sama yang lain. Apalagi waktu itu ada temen aku itu kan kayak nggak suka gitu sama aku. Nah temen aku itu cerita ke sahabatnya aku, Oh, jadi sahabatnya aku tuh cerita balik ke aku, terus nasehatin aku, kamu tuh jangan gini jangan gini. Jadinya aku kayak, kok mau ada ya. cerita-cerita takut gitu ya? Iya, ada ya temen kayak gitu. Biasanya kalau ada orang yang ngomongin aku gitu kan kayak langsung nyambung ngomongin balik gitu. Kalau dia enggak, kayak apa, langsung ngasih tahu ke aku, nasehatin aku, jangan gini takutnya orang lain gini 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 gitu. Ya udah gitu. Jadi ngeintrospeksiin diri kamu gitu Iya, ya, agar nggak dijudge sama orang lain gitu iya, kan? bukan malah musuhin aku juga gitu. Ngehianatin di belakang gitu. Iya, nggak ada sama sekali. Oh, jadi itu guys yang dimaksud temen atau sahabat sejati dari tamu kita Kalista ini. Oh iya, bagaimana kamu cara menjaga hubungan baik dengan sahabat-sahabat kamu ini? Gimana caranya? Kok bisa sampai sejauh ini gitu sahabatan?
Kayak intinya kalau dari sahabatan itu kita harus saling percaya, saling support, jangan ngejudge satu sama lain. Ingat, jangan ngejudge. Ya, apalagi ngejudge satu sama lain, apalagi ngomong di belakang itu udah ngerusak persahabatan banget. Persahabatan, betul. Jadi ya harus saling percaya itu intinya. Jangan ada kalimat munafik di persahabatan. Oh, jadi itu caranya guys. Kalian bisa meniru siapa ini? Tamu kita Kalista ini. Oh iya, pastinya di antara persahabat-persahabatan pastinya kan ada konflik, problem, masalah entah sepele, entah serius. Pasti, Pasti dong. pasti ada. Itu gimana sih cara mengatasinya gimana? Kayak aku dulu tuh pernah ada konflik sama sahabat aku. Apalagi aku kan sahabatnya berdua. Dulu sebenarnya bertiga, tapi yang satunya ini yaitu Yaitu ya mengkhianati dari belakang, ngomongin aku dari belakang gitu. Seharusnya kan kalau sahabat itu kayak gak ada ngomongin di belakang gitu betul, kan. kita saling deep talk, Iya, kalau cerita ada satu nggak sama suka lain. sama kita tuh harusnya kita ngomong secara langsung, nggak usah ngomong ke yang lain juga. Tidak Itu kan usah sungkan-sungkan gitu buat iya, ngeintrospeksiin diri itu kita. termasuk pengkhianatan kan. Jadi ya udahlah, aku cut off dari dia, aku sahabatan berdua aja. Waktu aku sahabatan berdua itu, aku kan emang kayak apa ya, friendly gitu di kelas Iya, kan. betul. Ada juga temen aku sama sahabatku nih beda kelas. Nah, aku sama temen aku tuh kayak deket di kelas aja, tapi kalau di dalam pondok itu nggak deket banget, kayak biasa aja gitu. Nah, tapi dia waktu itu ke kamar aku, ngajak aku sahabatan di deket sahabatnya aku. Aku kaget dong, kok bisa orang ini nganggep aku sahabat juga, padahal aku kan kayak biasa aja. Apalagi aku nggak mau ada sahabat baru, aku cuma maunya berdua itu aja, Berdua itu nggak aja. ada orang nambah lagi, takutnya yang kayak kemarin itu. Udah dari situ sahabat aku kayak apa, kayak ngehindar gitu dari aku, kayak nggak mau temenan sama aku. Tapi aku apa percaya sama dia ya mungkin takut lah ya kehilangan sahabat gitu kan. Udah apalagi ini yang kedua kalinya. Habis itu aku deep talk sama dia, nggak mau, aku kan nggak mau kayak gini, jangan asing kayak gini kan, kita udah lumayan lama lah sahabatannya. Jadi kita deep talk, aku ngomong aku nggak apa ya, nggak nganggep dia sahabat aku, cuma Teman biasa. iya teman biasa. Apalagi kita kan sekelas, mungkin dia nggak punya teman dekat di kelas atau di pondok itu, makanya dia nganggep aku kayak sahabat sendiri, tapi aku nggak mau gitu. Terus dia kayak apa, aku juga ngehindar juga sama temen aku itu, takutnya ada apa-apa. Udah dah, kita Jadi saling percaya aja. cara Kalista ini yaitu saling deep talk, saling nyeritain unek-unek kita gitu, dan saling percaya aja gitu. Kalau ada apa-apa itu diomongin bareng, Diomongin jangan baik-baik. iya jangan ngehindar itu. Jangan tiba-tiba ngehindar, nggak jelas tiba-tiba punya teman baru, nggak Nah, tahu itu. masalahnya apa. Jadi kita harus cerita guys, bareng-bareng, intinya bareng-bareng. Oh, bagaimana kamu nunjukin kasih sayang mungkin dengan dukungan kepada sahabat kamu ini? Waktu itu dia ikut lomba kayak pidato itu ya, dia ikut lomba pidato, aku itu ada juga ikut lomba, tapi beda sesi. Harusnya aku kan ikut persiapan lombanya aku sendiri, tapi aku nyempetin waktu buat datang ngelihat dia pidato, ngasih support ke dia, biar dia kayak nggak ada Ngerasa, support ya. sistemnya gitu. Jadi aku nyempetin waktu Merasa walaupun nggak aku pede gitu ya. iya, walaupun aku juga sibuk, aku nyempetin buat datang gitu aja. Itu guys, namanya sahabat, apa-apa harus didukung, tidak boleh diremehin ya. Yaps. Oh ya, apa yang kamu pelajarin dari sahabat yang kamu milikin saat ini, yang sering kumpul bareng, yang kemana-mana bareng, yang saling nge-support, itu yang kamu pelajarin dari sekarang, sahabat sekarang itu apa sih? Banyak sekali yang aku pelajarin di persahabatan ini, mulai dari kayak nggak ada apa ya, bingung juga. Kayak punya temen yang Bener-bener ada saling support, gak muka dua gitu. Apalagi zaman sekarang itu kan kebanyakan temen yang ngomongin di belakang, tapi dia tuh pengkhianat. beda banget. Dan aku belajar dari dia,
ya nggak saling ngomongin dari belakang aja. Jangan kalau ada orang ngomongin ini jangan ikut-ikutan ngomong, takutnya kita salah juga, gitu aja. Betul, betul. Oh baiklah, itu cara Kalista dengan sahabat-sahabatnya sampai sekarang dan sejauh ini mereka masih bersahabatan guys. Oke, itu adalah cara tamu kita atau Kalista mempertahankan hubungan sahabat baik sampai sekarang dan sejauh ini. Dan mereka saling bertukar cerita, kumpul bareng, support bareng. Oke, terima kasih telah mendengarkan podcast Sahabat Sejati hari ini. Kami harap kamu mendapatkan inspirasi dan wawasan baru tentang persahabatan. Jangan lupa subscribe dan share podcast ini dengan teman-temanmu. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye guys.